Jadi, sekarang aku akan mengambil es krim vanila, memasukkannya ke dalam blender. Apalagi yang harus aku butuhkan? Wah, ini adalah keju biru. Aku akan mencampur semuanya. Wah, semuanya sangat indah. Jadi warna biru. Bau dan rasanya luar biasa. Lalu kita tuangkan mereka ke dalam mesin es krim. Jadi inilah es krimnya. Kita harus menghiasnya. Es krim ini paling baik dihias dengan cacing. Itu mengerikan. Aku akan menaruhnya di sini. Nah, yang lainnya akan aku buat dengan yang enak. Aku akan mengambil es krim merah. Apa yang harus aku campur dengannya? Aku tahu. Dengan gel lezat ini, sedikit merah dan juga biru, kita akan dapat warna ungu. Aku dapat raspberry. Itu bagus. Wah, cantiknya. Tuangkan adonan ke dalam mesin. Warnanya cantik banget. Dan rasanya juga pasti luar biasa. Kita harus menambahkan dekorasi yang manis. Nah, semua luar biasa. Sekarang kita taruh di sana. Aku ingin tahu siapa yang dapat es krim apa. Aku akan duluan. Hore! Wah, ini sangat lezat. Aku mau itu juga. Es krim yang enak. Luar biasa. Dan kon wafelnya sangat renyah. Ini sempurna. Kelezatan yang tak ada bandingannya. Sekarang giliranmu untuk makan. Baiklah. Aku tidak akan memakannya. Ayo makan, itu untukmu. Wah, ini es krim yang mengerikan. Aku mual sekarang. Aku tidak mau. Sekarang aku harus segera menyelesaikannya. Bagaimana kamu bisa makan itu? Aku belum pernah mencoba yang lebih buruk. Aku akan pingsan sekarang. Itu lucu banget. Sekarang akan seperti ini. Es krim vanila ini pas untuk ideku. Aku harus mencampurnya dengan apa ya? Aku akan mengambil mustard. Es krim dengan mustard ini akan jadi rasa yang unik. Warnanya pasti sangat cantik. Tapi rasanya mengerikan. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkannya. Jadi, komposisi super ini sudah siap. Sekarang saatnya membuat es krim. Ya, warnanya jadi sangat cantik. Tapi es krim ini akan aku hiasi dengan makanan kucing. Itu mengerikan. Aku akan menaruhnya di sini dan memasak sesuatu yang lebih enak. Coklat, itu dia. Ya, aku harus mencampurnya dengan sesuatu. Saus stroberi pasti enak. Lalu kita tambah yang banyak. Ini akan jadi manis dan segar. Aku mencampur semuanya jadi satu. Ini akan jadi rasa yang sempurna. Inilah yang aku butuhkan. Sekarang kita tuangkan ke dalam mesin. Ini akan jadi es krim coklat terbaik. Dan kita akan menghiasinya dengan cincin warna-warni yang manis. Cantik dan juga enak. Kita taruh di sini. Siapa yang akan dapat makanan enak ini? Aku penasaran banget. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Hore, aku menang. Mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Ini terlihat bagus. Tidak, aku salah. Barang apa ini? Maybe buruk, rasanya mengerikan. Ayo silakan makan. Baiklah. Aku sudah makan semuanya. Yuk. Sekarang giliranmu. Baiklah. Aku dapat es krim yang sangat enak. Ini adalah coklat. Wah, yang aku butuhkan. Aku akan makan semuanya. Sekarang aku akan mengambil es krim vanila. Itu sangat mudah. Sekarang kita harus tambahkan. Lalu, ikannya sangat berantakan. Jadi aku akan menambahkan semuanya. Aku belum pernah membuat es krim dari ikan. Dan juga aku akan menambahkan brokoli untuk efek yang lebih baik. Aku ingin tahu campuran seperti apa yang akan terjadi. Sekarang jika kamu melihat, sepertinya ini bukan apa-apa. Tapi aku tahu rasanya pasti mengerikan.
Nah, sekarang saatnya menghias. Kita tambah marshmallow. Biarkan mereka berpikir itu sangat enak, tapi sebenarnya itu mengerikan. Aku akan memasukkannya ke dalam kotak. Jadi, aku akan mengambil es krim vanila lagi. Lalu mencampurnya dengan sesuatu yang enak. Tapi tidak. Mungkin aku akan mengambil rumput laut. Es krim dengan rumput laut akan jadi warna hijau yang indah. Oh my god. Lalu aku akan memasukkannya ke dalam mesin dan membuat es krim hijau. Aku juga akan menaburkannya dengan sesuatu yang enak. Misalnya taburan manis yang cantik ini. Kelihatannya luar biasa, tapi aku bahkan takut bagaimana rasanya. Baiklah, semuanya sudah siap. Boleh aku jadi yang pertama? Ada apa di sana? Wah, betapa enaknya. Terlihat sangat indah, tapi kita harus mencobanya. Oh, tidak. Rasanya tidak enak. Oh my god. Oh, tidak enak. Aku harus segera menghabiskannya. Ini sangat mengerikan. Rasa rumput. Sekarang giliranmu. Aku setuju. Apa yang menungguku? Wah, cantiknya. Dengan marshmallow. Enaknya. Oh tidak, aku salah. Rasanya tidak enak. Aku akan sakit. Ayo makan. Aku tidak bisa. Ini rasa ikan. Ayo makan. Baiklah, aku akan coba. Tidak mungkin untuk dimakan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Aku datang dengan segalanya. Aku akan mengambil es krim putih seperti biasa. Dan untuk warna dan rasa, tambahkan bawang merah ini. Lebih banyak lagi, inilah yang dibutuhkan. Dan aku akan mengisi semuanya dengan Nutella. Mungkin rasa Nutella tidak akan membantu es krim ini. Karena sudah dengan bawang bombay. Wah, warnanya luar biasa. Tapi dari aromanya tentu saja, lebih baik tidak menciumnya. Jadi aku akan membuat es krim sekarang. Lihatlah, itu terlihat sangat enak. Dan di atasnya aku akan menghias dengan beruang gummy. Keren banget. Tapi mengerikan. Aku akan menaruhnya di sini. Apalagi yang harus aku lakukan? Aku akan mengambil es krim pelangi kali ini. Bagus. Lalu kita tambahkan kaki ayam ini. Sedikit Coca-Cola tidak ada salahnya. Oh, tidak. Aku akan menuangkannya seluruh botol. Nah, itu lebih baik. Oh ya, kali ini aku juga akan menambahkan kecap untuk efek yang penuh. Es krim yang mengerikan. Dia jadi warna hitam. Aku tidak ingin meminumnya. Sekarang tinggal menuangkannya ke dalam mesin. Terlihat menarik. Sekarang kita hias dengan taburan. Topping putih dengan hitam terlihat bagus, tapi rasanya pasti tidak enak. Jadi, silahkan, cobalah. Kamu, aku, kamu, aku. Sekarang mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Terlihat bagus, tapi ada apa dengan rasanya? Tidak bisa dimakan. Ini mengerikan. Haha, itu yang kamu dapatkan. Tunggu sebentar. Sekarang aku akan menelanmu. Apa yang terjadi di sana? Ayo, kamu bisa memakan. Giliranku, ungu dengan beruang yang lezat. Oh my god. Oh tidak, ini es krim yang mengerikan. Ada apa dengan wajahku? Aku tidak bisa memakannya. Aku tidak mau. Kamu harus. Baiklah, aku harus makan sampai habis. Aku akan muntah sekarang. Selamat tinggal. Wah, ada banyak banget bahan di sini. Aku akan pakai es krim vanila. Apa yang harus aku campur kali ini? Aku akan membuat kue Oreo yang enak dan manis. Ini yang dibutuhkan. Tapi aku akan menambahkan nugget. Rasanya pasti menarik. Aku mencampur semuanya. Itu sangat tidak terduga. Warnanya ternyata bagus. Tapi rasanya mungkin tidak enak. Nugget terpisah. Wah, tapi coklatnya biasa aja. Taburi semua ini dengan kentang goreng. Keren. Ini adalah eksperimen yang bagus. Hanya kata baru dalam bisnis kembang gula. Dan aku akan membuat es krim dengan ini. Aku tambahkan coklat. Wah, itu enak banget.
Lalu tambahkan stroberi yang lezat ke dalamnya. Aku akan memasukkan semua stroberi yang aku punya. Ini akan jadi luar biasa. Lalu aku akan menambahkan sushi yang lezat ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Semuanya harus dicampur. Wah, sudah selesai. Warnanya boleh juga. Tapi aku tidak akan mencobanya. Sekarang aku akan menuangkan es krim dan menghiasnya dengan coklat. Wah, terlihat sangat menggugah selera. Tapi tentu saja aromanya sangat pedas. Nah, itu saja. Kalian bisa makan. Mari kita lihat siapa yang beruntung. Kamu duluan. Baiklah. Wah, kelihatannya enak. Aku akan coba bagaimana rasanya. Aku tidak bisa memutuskan. Bukan yang paling enak. Kamu juga silakan makan. Aku siap. Aku akan coba sekarang. Wah, coklat. Tapi rasanya agak aneh. Mungkin aku akan memakannya dengan lebih banyak. Aku tidak mengerti rasanya. Kita makan bersama. Keren. Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo bagikan aku donat. Itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, 3 akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Come on! Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak. Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apa kalian sudah mulai menggoreng? Jadi aku akan melakukannya juga. 1, 2, 3. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menuangkannya begitu banyak? Sekarang aku harus menyelamatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak, ini gagal total. Oh, jangan khawatir sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi 2. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hebat. Nah, kita taruh di atas semangkok. Lalu kita siapkan cetakannya. Lalu tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil Cheetos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya. Sekarang ambil donatnya dan lumuri mereka semua dengan Cheetos. Sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Oke. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengangkatnya. Oh ya, terserah kamu saja. Nah, apa yang kalian punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi apa yang kita punya selanjutnya? Yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa aja. Dan apa itu? Donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamulah pemenangnya.
Oh ya, aku tahu itu. Jadi untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh baiklah, aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Harus semua di atasnya. Tentu saja coklat. Juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Ya, kita tuangkan sausnya seperti ini. Oh ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir, yaitu permen pop. Ya, taburan ini akan bikin semuanya jadi makin gila. Oh, itu mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju, dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Taruh semua di atas panci. Oke. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Oh, astaga, itu terlihat bagus. Jadi, ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sambar lada, tomat. Dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Hah? Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood Francis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Itu mimpi buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang? Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, semuanya sudah siap. Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Ada apa di sana? Itu menjijikan. Aku tidak mau makan ini lagi. Oh, yang ini terlihat menggugah selera. Aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang aku ingin salad. Nah, keren. Akhirnya. Oke. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang pertama kita harus memotong tomat. Ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Apa itu? Tunggu tomat, rasakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. 1, 2. Dan itu dia. Tambahkan ke daun selada. Dan jangan lupa irisan ayamnya juga. Ya, ini akan jadi sempurna. Nah, semuanya sudah hampir siap. Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan?
Aku juga tidak mengerti. Forget. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Keajaiban sebentar lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini, aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Okay. Jangan lupa tambahkan selada dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh benar, aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Wah, itu dia. Aku punya permen karet yang bagus di sini. Aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Okay. Dan sekarang hiasi makanan dengan matagami. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga cacing gami di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Okay. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Apa ini? Ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Yang ini menarik. Rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas, itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Wah. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jelly rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jelly. Jelly? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jelly terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jelly bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jelly sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali.
Selesai. Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, waffle pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga berry. Baskin Robbins, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak waffle datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat waffle baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow. Dan juga punya Koki Ani telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju.
Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo Jill, semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku. Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah, aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam 1, 2, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan memasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica. Agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu kenapa repot-repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri.
Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini, aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur, tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring, dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak, lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak-arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Beginilah cara Koki memasak. Ambil panci, lalu kita membutuhkan pemanggang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah mahakarya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku, apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku, aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, Nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan menguleni adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja. Siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus menguleni adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya.
Jangan lupa tutup seperti ini. Tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepperoni, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini, dan hasilnya akan... Oh tidak, ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini mahakaryaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ingin meracuniku. Ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa aja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah, apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai, jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu, jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat, aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu, aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake nenek? Ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak, tapi nenek tetap jadi pemenangnya. Aku tahu itu. Oh, aku punya pizza kecil. Wow, aku mendapatkan pizza yang besar dan normal. Baunya juga enak. Teman-teman, aku punya pizza yang besar sekali. Bagaimana caraku makannya? Okay. Mari kita mulai dengan aku. Aku bisa menangani dengan cepat. Setidaknya aku tidak akan kotor. Silakan. Oh, benar. Aku akan memulainya. Aku punya ide muncul di benakku. Lihat. Ini keren bukan? Sekarang kita akan menjadi potongan-potongan segitiga dan tidak membosankan. Aku ingin pizza spiral. Wow. Apakah ada yang pernah makan seperti ini? Tentu saja tidak. Inilah metodeku. Silakan. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk menyantap pizza. Makan segitiga. Dan kita menyusunnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai untuk memakannya. Aku juga punya metode khas sendiri. Yes! Aduh, aku kenyang sekali. Ayo Nancy, kamu pasti bisa. Ayo bisa. Kau seorang pejuang.
Jangan menyerah. Ya, seorang pejuang. Kamu pasti bisa. Ya, aku bisa. Aku makannya. Yeay, Jill. Kita membantunya, Nancy. Kau hebat. Oh, aku punya sedikit makanan lagi. Dan aku punya cupa-cup yang besar. Wow. Lihatlah punya aku. Besar sekali. Jill, remah apa yang kau pegang? Ini bukan buat bayi. Ini adalah cupa-cups kecilku. Mungkin kecil, tapi dia tetap enak. Aku akan membuatnya dengan cepat. Hei, lihat Jill. Dia sedang makan tongkat kosong. Oh, ini sudah habis. Sangat cepat. Tidak apa-apa. Oke, aku ingin sekali melakukannya. Tapi bagaimana bukanya? Oh, cepat dan mudah. Oh, Annie, maaf. Jadi dari mana kita tadi? Enak sekali. Aku ingin tahu kapan ini akan berhasil. Oh, aku punya ide. Apa? Sebuah gelas, apa yang dilakukan? Kita akan menambahkan sedikit api. Anak-anak sebentar lagi akan panas. Dan cupa-cup besarku berubah menjadi minuman manis. Dan sekarang mari kita cicipi bagaimana rasanya. Enak sekali, bahkan lebih enak dalam bentuk padat. Oh, sayang sekali acara ini begitu cepat selesai. Oh, Nancy, hati-hati. Di sebelahmu aku khawatir akan nyawaku. Sedikit bicara nih. Baiklah. Apa? Ini sangat berat, teman-teman. Aku tidak bisa mengangkatnya, bantu aku. Tarik, tarik. Aku kelelahan. Ini membutuhkan raksasa atau... Oh, aku punya ide. Paluku. Anak-anak awas. Cupa-cup akan mendapatkannya. Pelajaran dariku. Beberapa pukulan lagi, dia pasti akan hancur. Tidak banyak yang tersisa. Bagus. Dan sekarang cupa-cup yang hancur akan menjadi kristal. Tidak ada yang bisa menolaknya. Aku mencicipinya. Oh, ini enak. Aku mau lagi. Oh, tidak banyak yang tersisa. Aku akan menghabiskan semuanya. Remah-remahan adalah yang paling lezat. Oh, tidak. Aku mendapatkan botol cola terkecil di dunia. Dan aku mendapatkan porsi yang tepat. Ini sudah cukup baik untukku. Lihat di sini. Ini botol cola raksasa. Wow. Nancy, apa itu botol? Baiklah. Kamu adalah makhluk paling lucu di dunia. Lihat. Ini ternyata lezat. Sudah habis. Aku mau lagi. Nah, sekarang kamu. Tidak masalah. Aku bisa melakukannya dengan cepat. Oh, ini benar-benar enak sekali. Bagus. Hei, bagaimana yang bawah? Aduh, susah banget. Aku akan coba. Oh tidak, aku tidak bisa melepaskan jariku. Tolong aku, tarik. Tidak, aku akan membantumu. Oh, ini tidak berhasil. Sebentar, kita perlu minyak. Datanglah sini. Aku akan menyelamatkanmu. Lihatlah, seperti ini. Ini sudah sempurna. Dan berterima kasih, Annie. Silakan. Tenang. Dan ini berat lagi. Kenapa semuanya besar dan berat sekali? Tapi ini lezat. Para gadis jangan cemburu, tapi ini sangat enak. Ini kamu sangat jorok. Apa? Oh, aku manis sekali. Oh, dan lagi aku mendapatkan coklat batang kecil. Ini sudah cukup bagus untukku. Teman-teman, aku punya coklat raksasa. Oh, aku punya ide. Untuk sebatang coklat kecil, sebuah dapur kecil. Aku memakan coklat batang ini dengan nikmat. Aku butuh panci kecil dan menaruhnya di atas kompor. Taruh coklat batang kecilku di dalamnya. Oh, aku hampir lupa dengan susu yang kecil itu. Dan menambahkannya ke dalam panci berisi coklat. Aktif dan menunggu. Oh ya. Dia sudah mencair. Yeay. Hasilnya adalah coklat panas.
Ini sangat lucu, kamu bahkan tidak ingin mencobanya, tapi tetap saja enak. Aku menyelesaikannya. Siapa selanjutnya? Oh, aku mau satu. Bersihkan batang coklat dan kelebihannya dan gigit. Apa yang bisa lebih baik dari cara ini? Coklatnya terasa jauh lebih enak dengan cara itu. Aku sudah selesai. Apa lagi? Bagaimana cara makan coklat batang ini? Oh, aku punya ide. Gadis-gadis, lihat. Alright. Ini bahkan lebih cantik tanpa bungkusnya. Mari kita mulai. Aku mengarahkan seluruh kekuatan yang menghancurkan coklat batang yang besar ini. Nancy, kau adalah Hulk. Apa kamu melihat tangan-tangan ini? Mereka akan membuat karya seni. Voila, rumah coklat. Oke, ayo kita coba. Oh, betapa lezatnya. Oh, aku punya ide. Lihat, aku di pondok coklat. Dan atapnya sangat bagus. Uh-oh. Teman-teman, jangan lihat aku seperti itu. Ini coklatku. Aku akan makan semuanya. Dinding-dinding ini agak berat, tapi tentu saja rasanya enak. Oke, tidak banyak yang tersisa. Aku hampir selesai. Dan gigitan terakhir. Itu dia. Yeay, akhirnya aku beruntung. Sebuah Oreo raksasa milikku. Wow, kamu benar-benar beruntung. Tapi kami tidak. Aku mendapatkan biskuit yang paling kecil. Baiklah, tidak akan lambat. Kita harus mandikannya dengan susu dan kita coba. Ini enak sekali. Aku punya susu. Aku mau minum susu. Para gadis, ini untuk kecantikanmu. Dan benar-benar banyak sekali susunya. Aku tidak bisa berhenti. Apa itu? Siapa berikutnya? Oh, itu benar. Sekarang aku. Kelihatannya enak, tapi bagaimana benar-benar rasanya? Oreo tanpa susu bukanlah Oreo. Kapten Oreo berlayar dalam pelayaran panjang menuju pantai susu. Oh tidak, Kapten Oreo tersesat dalam lautan susu. Aku akan menemukanmu. Hei Oreo, apa yang kamu lakukan? Ini dia Kapten Oreo. Haha. Aku akan memakanmu. Kamu tidak bisa lari dariku. Aku yang Nancy House. Selesai, Jill. Sekarang giliranmu. Ya, itu benar. Gelas susunya terlalu kecil. Tapi tetap patut dicoba. Oh, iya. Ada yang tidak beres. Jill, gelas susunya terlalu kecil. Tidak apa-apa. Aku punya ide. Tuangkan saja susu ke atas Oreo dan selesai. Kita cicipi. Cewek-cewek, ini lezat dan bebas susu. Apa yang kita punya di dalam? Pegang ini, Annie. Yang paling enak adalah krimnya. Dan aku mendapatkan 100 kali lebih banyak dari biasanya. Aku suka Oreo. Enak sekali. Sulit untuk berhenti. Ya, begitulah selesai. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, Nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja. Dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim kacang. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome. Lalu bersirami mereka dengan saus stroberi.
Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Strawberry dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes! Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini strawberry dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. All right. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh, Awesome! Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, Nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintarnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik.
Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jen pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang.